Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang ijtihad sebagai dasar hukum Islam. Pengertian: ijtihad adalah usaha atau ikhtiar yang sungguh-sungguh dengan mempergunakan segenap kemampuan yang ada dilakukan oleh orang atau ahli hukum yang memenuhi syarat untuk merumuskan garis hukum yang belum jelas atau tidak ada ketentuannya di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Adapun yang menjadi dasar hukum ijtihad ialah Al-Quran dan As-Sunnah. Di antara ayat Al-Quran yang menjadi dasar ijtihad adalah sebagai berikut. Sesungguhnya kami telah menurunkan kitab kepadamu dengan membawa kebenaran, supaya kamu mengadili di antara manusia dengan apa yang telah Allah wahyukan kepadamu. Dan janganlah kamu menjadi penentang orang yang tidak bersalah karena membela orang-orang yang khianat. Quran Surat An-Nisa ayat 105. Ayat lain yang menjadi dasar ijtihad terdapat juga di dalam Surat Ar-Rum ayat 21, Surat Az-Zumar ayat 42, dan Surat Al-Jasiyah ayat 13. Adapun As-Sunnah yang menjadi dasar ijtihad diantaranya hadis Amr bin Ash yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim dan Ahmad bahwa Nabi SAW bersabda, apabila seorang hakim menetapkan hukum dengan berijtihad, kemudian ia benar, maka ia mendapatkan 2 pahala. Akan tetapi jika ia menetapkan hukum dalam ijtihad itu salah, maka ia mendapatkan 1 pahala. Berikutnya adalah syarat ijtihad. Yang pertama, al-waqi', yaitu adanya kasus yang terjadi atau diduga akan terjadi yang tidak diterangkan oleh nas. Yang kedua, mujtahid, ialah orang yang melakukan ijtihad yang mempunyai kemampuan untuk berjidah dengan syarat-syarat tertentu. Dan yang ketiga adalah mujtahid fi, ialah hukum-hukum syariah yang bersifat amali atau taklifi. Dalil syara yang menentukan suatu hukum bagi mujtahid fi. Syarat-syarat mujtahid yang dicantumkan oleh Muhammad Abu Zahrah sebagai berikut. Yang pertama, mengetahui bahasa Arab karena Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab. Al-Sunnah sebagai penjelas Al-Quran juga ditulis dalam bahasa Arab. Yang kedua, mengetahui nasyakh mansyukh dalam Al-Quran. Yang ketiga, mengetahui sunnah baik perbuatan, perkataan maupun penetapan. Yang keempat, mengetahui ijma' dan ikhtilaf. Yang kelima, mengetahui qiyas. Yang keenam, mengetahui muqasid al-syariah. Yang ketujuh, memiliki pemahaman yang tepat yang karenanya mujtahid dapat memahami ilmu mantik. Yang terakhir, memiliki niat yang baik dan keyakinan atau akidah yang selamat. Selanjutnya, tingkatan mujtahid. Mujtahid mutlak ialah mujtahid yang mampu menggali hukum-hukum agama dari sumbernya. Mujtahid mutlak terbagi menjadi 2 tingkatan. Yang pertama, mujtahid mutlak mustaqil, yaitu mujtahid yang dalam ijtihadnya menggunakan metode dan dasar-dasar yang ia susun sendiri. Bahkan metode dan dasar-dasar yang ia susun menjadi mazhab tersendiri, seperti 4 tokoh mazhab fikih yang terkenal, yaitu seperti Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Hambali. Yang kedua, mujtahid mutlak muntasib, yaitu mujtahid yang telah mencapai derajat mutlak mustaqil, tetapi ia tidak menyusun metode sendiri. Contohnya Al-Mujani dari mazhab Syafi'i dan Al-Hasani bin Yazid dari mazhab Hanafi. Mujtahid fi al-mazhab ialah mujtahid yang mampu mengeluarkan hukum-hukum agama yang tidak dan atau belum dikeluarkan oleh mazhabnya dengan cara menggunakan metode yang telah disusun oleh mazhabnya itu. Contohnya Abu Ja'far al-Tahtawi dalam mazhab Hanafi. Kelompok mujtahid ini terbagi menjadi 2, mujtahid takhrij dan mujtahid tarjih, atau disebut dengan mujtahid fatwa. Selanjutnya, lapangan ijtihad. Majal al-ijtihad. Lapangan ijtihad ialah masalah yang dipeloreh penetapan hukumnya
dengan cara ijtihad. Menurut Abu Hamid Muhammad Al-Ghazali, lapangan ijtihad adalah setiap hukum syara' yang tidak memiliki dalil qati'. Wahbah Al-Zuhaili menjelaskan bahwa sesuatu yang ditetapkan berdasarkan dalil qati' al-thubut wa dalalah tidak termasuk lapangan ijtihad. Wahab Al-Zuhaili menjelaskan bahwa lapangan ijtihad itu ada dua. Pertama, sesuatu yang tidak dijelaskan oleh Allah dan Nabi Muhammad SAW dalam Al-Quran dan Al-Sunnah ma la nasa fi aslain. Kedua, sesuatu yang ditetapkan berdasarkan dalil zanni al-thubut wa al-dalalah atau salah satu dari keduanya. Selanjutnya ada hukum ijtihad, wajib ain bagi seorang muslim yang memenuhi kriteria mujtahid yang dimintai fatwa hukum atas suatu peristiwa yang terjadi dan khawatir peristiwa itu akan hilang begitu saja tanpa kepastian hukumnya. Lalu ada wajib kifayah bagi seorang muslim yang memenuhi kriteria mujtahid yang dimintai fatwa hukum atas suatu peristiwa yang terjadi, tetapi ia mengkhawatirkan peristiwa itu lenyap dan selain dia masih ada mujtahid lainnya. Sunnah jika dilakukan atas persoalan-persoalan yang tidak atau belum terjadi. Haram, hukum ijtihad menjadi haram dilakukan atas peristiwa-peristiwa yang sudah jelas hukumnya secara qat'i baik dalam Al-Quran maupun Al-Sunnah. Atau ijtihad atas peristiwa hukumnya telah ditetapkan secara ijma'. Lalu ijtihad Nabi. Para ulama menyepakati ijtihad Rasulullah SAW dalam urusan-urusan kemaslahatan yang bersifat keduniawian, al-masalih dan al-dunyawiyah, pengaturan teknik dan strategi peperangan, dan keputusan-keputusan yang berhubungan dengan persengketaan. Dalam menanggapi boleh tidaknya Rasul berijtihad dalam urusan hukum-hukum agama, ulama berbeda pendapat. Yang pertama, kebanyakan para ahli ushul fiqh membolehkan. Menurut mereka ini pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Mereka berdalil dengan ayat Al-Quran dalam surah Al-Imran, surah Al-Hasr, Yusuf, dan Al-Imran. Lalu kedua, para pengikut Abu Hanifah berpendapat bahwa Rasulullah SAW diperintahkan untuk berijtihad setelah beliau menunggu wahyu untuk menyelesaikan suatu peristiwa yang terjadi, dan beliau mengkhawatirkan peristiwa itu lenyap begitu saja. Ketika kebanyakan pengikut Asy'ariyah, ahli kalam, dan Mu'tazilah tidak menyetujui ijtihad beliau dalam urusan hukum-hukum agama. Ijtihad sumber dinamika. Ijtihad dipandang penting disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, jarak antara kita dengan masa tasyrik semakin jauh. Jarak yang jauh ini memungkinkan terlupakannya beberapa nas, khususnya dalam as-sunnah, yaitu maksudnya hadis palsu dan masuknya perubahan terhadap nas. Oleh karena itu, para mujtahid dituntut secara bersungguh-sungguh menggali ajaran Islam yang sebenarnya melalui kerja ijtihad. Kedua syarat disampaikan di dalam Al-Quran dan Sunnah secara komprehensif, memerlukan penelaahan dan pengkajian yang sungguh-sungguh. Di dalamnya terdapat iyan am dan iyan khas, mutlak dan mukhayat, hakim dan mahkum, nasih dan mansuh, serta yang lainnya. Memerlukan penjelasan para mujtahid. Baiklah, itu semua tentang hasil yang telah disampaikan kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.